Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa TTM jarak, TTM kelas yang kedua di putaran TMS ini. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang penjadwalan jangka pendek di modul ke-8. Nah, sebelumnya kita awali dengan doa dulu. Doa saya persilahkan. Cukup. Ya. Oke. Nah. Sebentar. Show. Sini aja lah. Kelihatan ya? Mana gitu ya? Oke. Kelihatan? Oke, gini aja nggak apa-apa. Nah, silakan dibuka di modulnya, modul 8. Ya. Pembahasan pada modul 8 adalah penjadwalan jangka pendek. Penjadwalan ini salah satu topik yang penting secara umum jadwal, penjadwalan melakukan jadwal. Kita seperti ini aja, kita ada TTM hari ini, tentunya kan lebih enak kalau kemudian ada jadwalnya, ada waktunya di mana, waktunya kapan, tempatnya di mana. Setelah di sini pun kemudian juga ada lokasi, ya itu kan. Kalau nggak ada jadwalnya susah. Oh, ini nanti PTM tanggalnya terserah, nanti ada yang datang, ada yang enggak. Itu dari sisi pengertian jadwal saja. Nah, nanti kemudian kalau kita membahas tentang penjadwalan secara lebih dalam, ada beberapa hal yang nanti akan dipelajari. Pertama, penentuan jumlah titik layanan. Di depan tadi ada berapa titik layanan? Misalkan di sini ini saja. Misalkan satu ketika di satu. Tapi kalau yang di ruangan ini, yang di UT-nya sendiri ada satu untuk apa itu? Pembayaran ini. Bagi yang sudah bayar sudah langsung menuju ke atau kemudian seandainya ada sesuatu step yang dilalui, nah itu nanti ada beberapa titik layanan. Oke, sebelum ke sana nanti dalam menentukan jumlah titik layanan di kegiatan belajar pertama, nah ada dua tipe penjadwalan. Pertama adalah forward scheduling, kemudian yang kedua adalah backward scheduling. Ini tadi disebutin ya di dalam kompetensi yang harus ini. Tadi ada pertanyaan dari teman-teman sebelum pembelajaran dimulai tadi. Mungkin yang datang barusan atau terlambat. Kisi-kisi soalnya apa? Soal untuk ujian. Karena yang buat soal bukan kita, tutor yang ada di sini, tapi soalnya ada dari pusat untuk menetanggakan dengan tempat yang lain, salah satunya itu. Maka kita nggak ngerti, karena yang buat bukan kita. Tetapi kita bisa meraba-raba apa aja yang
yang kemungkinan keluar dalam teori pembelajaran. Dalam salah satu cara membuat soal kan, soal harus setidaknya itu merujuk pada kompetensi yang diajarkan dalam pembelajaran. Nah, kompetensi yang diharapkan di dalam pembelajaran itu ada pada ini setiap awal modul di bab setiap modul itu ya. Kemudian ya di pendahuluan sebelum masuk kegiatan belajar di situ kan ada tujuan atau kompetensi yang diharapkan Anda menguasai. Nah, dari situ soalnya tidak jauh dari itu, biasanya seperti itu. Itu salah satu konsep membuat soalnya seperti itu. Jadi kita bisa meraba-raba kira-kira soalnya ya nanti seputaran ini. Dan ini tadi tulisan kita bahas tentang forward scheduling dan backward scheduling. Forward scheduling apa? Forward scheduling apa? Silakan lihat gambar itu. Jadi ketika Anda mempunyai order misalkan, ya, ketika Anda mempunyai order, mungkin saya gambarkan di sini. Ini yang forward, ya. Ini misalkan hari pertama, ketika Anda dapat order, belasan punya mana? Nah, kemudian, udah ya. Nah, iya, adalah. Kemudian, misalkan membuat tempe, saya order ke Mbak. Oh, jadi dipesan dulu ya? Ya, mau pesen atau beliau langsung buat sendiri, sama aja kan mentu order mentu supply. Misalkan dia mentu order, jadi berdasarkan order saya saya pesen setiap hari atau enggak, misalkan saya pesen untuk acara saya hajatan itu 5 kintal misalkan. Kilo misalkan. Hajatannya besar-besar. Ya, 5 kintal gitu. Nah, Anda memperkirakan ketika nanti saya pesennya untuk 1 minggu ke depan. Ya, 1 minggu ke depan. Jadi hari ke-7. Nah, kalau yang forward scheduling, Anda itu kemudian langsung membuat, begitu ada order, kemudian dia langsung buat. Misalkan 5 kintal itu bisa selesai dalam 3 hari, mulai dari proses pertama, ya 3 hari. Misalkan ya ada beberapa proses, proses 2 itu forward scheduling. Jadi begitu Anda mendapatkan order, kemudian Anda melaksanakan proses. Tapi kalau yang kedua ini yang forward scheduling. Kalau yang dulu ya, baru kalau yang kedua yang backward scheduling ini kebalikannya. Ketika dibuat baru ada orang terkadang. enggak. Ini 1, 2, 7. Nah, Anda ngerti bahwa saya pengen dapat tempenya itu Anda kirim ke saya hari ke-7, misalkan 7 hari ke depan, berarti hari Ahad minggu depan, ya. Dari tanggal berapa? Sekarang 4 tambah 7, tanggal 11 ya. Ya, tanggal 11 Oktober Anda kirim ke saya. Nah, kalau backward scheduling Anda ngerti kalau 5 kintal itu cuma butuh 2 hari buatnya, maka Anda buatnya tahu tanggal 7, kemudian ditarik mundur 2 hari. Oh, berarti nanti saya buatnya tanggal 5. Jadi ngerti deadline-nya kapan. Misalkan saya buat tugas kan, tolong tugas deadline dikumpulkan tanggal 10 kan ya, tanggal 10. Nah, kemudian Anda menghitung-hitung, oh saya bisa kok ngerjain hitung-hitungan itu dalam 2 hari, berarti saya nanti mengerjakan tanggal 8. Itu Anda berarti men-scheduling atau menjadwalkan dengan teori backward mundur. Tapi kalau begitu Anda kemarin saya post, kemudian saya nggak peduli mau dikumpul tanggal 10 mau tanggal 9 mau tanggal apa, sekarang saya kerjain. Mana
ya, bedanya ngerti ya? Ya kalau itu ya Pak ya, sekuat itu. Tartar. Ya. Belum tentu, tergantung kebijakan, pemesanan orang tergantung kebijakan, tergantung barangnya juga. Kalau misalkan kemudian tempe cepat basi, ya mungkin Lihat barangnya kan Pak, kalau bisa disimpan kan kita bisa awal bikin gitu Nah, kan. Kalau ya. bisa disimpan ya di akhir gitu ya. ya, jadi memperhatikan hal-hal yang lain. Kalau dari tipenya ya itu ada dua itu. Nanti bisa mempertimbangkan saya pesen tempe tapi untuk 1 tahun yang akan datang, ya Anda buatnya jangan sekarang. Anda nanti bayang nggak jadi Anda nanti jadi nyimpen dari di tempe Bapak. Pak. Jadi ya. Oke, kemudian di dalam apa? Dalam fasilitas pelayanan itu ada beberapa titik-titik layanan, konsep titik layanan. Yang pertama adalah layanan tahap tunggal, kemudian jalurnya juga tunggal. Kemudian yang kedua, layanan tahapnya ganda. Ganda maksudnya bukan hanya 2 ya, ganda maksudnya multi, mungkin bisa 3, 4, 5 dan seterusnya, atau multi. itu lebih dari gitu. Ya, ganda lebih dari 1. Ya, ganda kan kalau badminton ganda 2 ya, tapi kan dalam pengertian di sini sebenarnya multi, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya ya. Pengertian ganda ini kalau lihat di sini ada ini ya, multi channel. Multi kan banyak, tidak hanya 2 sebenarnya, tapi dia mengartikannya ganda. Tapi di modul mengartikannya ganda ya, satu ganda. Tetapi sebenarnya bisa lebih dari itu. Kemudian yang ketiga, layanan tahapnya tunggal 1, kemudian jalurnya yang multi fase. Jadi multi channel, kemudian single phase. Kemudian yang keempat, layanan tahap ganda, jalurnya juga ganda. Nah, jadi ini ada beberapa titik layanan, kemudian di dalam pelayanan itu ada beberapa tipe. 1, tahapan tunggal, jalurnya juga tunggal, kemudian tahapannya multi ganda, tapi jalurnya tunggal. Bayangkan sekarang, nah Anda ke 7-Eleven, kan ada beberapa layanan, beberapa kasir, ya kan, beberapa kasir. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau yang di 7-Eleven pada umumnya itu yang mana? Tipe yang mana? Tahap tunggal, jalurnya ganda. Jadi kita beli tapi itu yang layan banyak orang. Nah, yang lain banyak orang. Kan ada 1, 2 kan ada. Nah, Ada, maksudnya saya lihat di jalan kan ada yang ini sebelah ada, ya, itu di jalur ganda. ada jalur ganda. Tahapnya tunggal. Tahapnya apa saja? Tahapnya apa coba? Satu toko. Maksudnya boleh. Tahapnya apa? Tahapnya ya ketika tahapan itu adalah dilayani oleh pelayan itu ada beberapa jenis pelayanan. Kalau di 7-Eleven tinggal bayar saja dan hanya dilayani itu saja, maka ya tahapannya
satu tunggal. Kemudian kan jalurnya ada beberapa, ya kan? Mau milih yang mana kan silahkan. Jadi kalau yang di 7-Eleven pada umumnya ya benar, jalurnya tunggal kan begini. Bukan gitu ya. Sebelum jelas jalur tunggal itu gimana Bapak? Tahap pelayanan coba dibaca itu. Yang pertama 8.9 pelayanan tahap tunggal, jalur tunggal ini hanya ada satu titik pelayanan. Ada satu titik pelayanan dan hanya ada satu tahap pelayanan. Tahapannya hanya satu, kemudian titik pelayanannya juga satu. Ada di 7-Eleven habis ngambil barang, kemudian kan di sini ada kasir ya. Misalkan sampai 3. Kasir 1, 2, 3. Apakah kemudian Anda ketika ketika membayar ke kasir 1, kemudian ke kasir 2, Enggak. enggak. Kalau kemudian ini yang terjadi, maka ini adalah apa? Multi ganda. Tahapannya apa? Ganda. Tahapannya ganda. Kemudian jalurnya satu. Jalurnya tunggal. Kalau kemudian yang di 7-Eleven ini ada 1, 2, 3. Anda beli kan hanya di sini saja, ya kan? Meskipun di sana ada banyak kasirnya, maka ini adalah tahapnya tunggal. Jalurnya ada hanya jalurnya multi atau ganda. Kalau hanya seperti ini di toko kelontong misalkan Tunggal. Jalur tunggal. tahapannya tunggal, jalurnya kan cuma satu satu kok, aja. ya kan? Jalurnya juga tunggal. Misalkan itu Pak kayak di bank gitu kan, kita mau juga itu kan ngambil nomor dulu, terus ke lapor dulu, terus nyangkut dari ke kasir itu kan nanti akan Ya, jalur tahapannya ganda. Kalau kemudian itu ada beberapa jalur, nanti ini yang terakhir. Ganda ya. Jangan ini. Ganda. Nah, kemudian karena banyak customer, kalau cuma satu tok nanti timbul antrian banyak. Iya. Maka kemudian dibuat ganda supaya seperti ini orang tersetel ketika ada beberapa orang kan bisa ngantri, meminimalkan antri. Nah, maka benar. Ya keseluruhan dari awal. Ya, jadi Anda daftarkan, kemudian dia yang daftar ya, kemudian habis itu periksa ke dokter yang klinik apa, kemudian bayar dulu, kemudian ambil obat ya. Nah, kan ada beberapa, ada di ini step pendaftaran, ini step di masing-masing dokter juga. Dokternya dokter A, dokter B, ya kan, ini dokter A, ini dokter B, dokternya banyak. Kemudian habis itu step selanjutnya membayar di kasir kan, kasir bayar. Di kasir pun ada beberapa layanan kan. Nah, kemudian terakhir ngambil obatnya, ambil obat atau di apoteknya. Nah, berarti di sini ada jalurnya, tahapannya ganda, jalurnya ada, jalurnya juga ya. Jadi kalau kemudian sama-sama di toko, ini kalau ini di rumah sakit, sama-sama di toko, kemudian yang tahapan ganda, jalur ganda di mana coba? itu Pak, itu jadi di toko market itu loh Pak.
kayak ambil pas baju harus ambil itu dulu kasih nota nanti baru ke kasir ngambil Ya, ya. bisa. Jadi bayar, kemudian Oh, di Jabodetabek kan dikasih dikasih nota nota, dulu. kemudian ambil di ini. Atau kalau enggak di Carrefour, meskipun kadang satu Kayak di mall satu gitu. part, satu tahap, kadang juga 2 tahap. Misalkan habis ambil barang, kemudian habis itu ini bayar di kasir, kemudian ada orang yang tapi kalau yang di Indonesia, kalau rata-rata di sini, rata-rata di Taiwan, ya langsung aja gitu. Gitu. Tapi kalau di Indonesia rata-rata habis bayar di Indonesia mas saya, habis bayar kan barangnya ke sana, kemudian ada orang yang bantu untuk masukin keranjang atau apa. Itu kan ada dua layanan, kemudian di situ ada beberapa titik pelayanan. Gitu ya. Jadi ya satu mungkin dipandang kurang efisien, dua karena ngangkat tenaga kerja banyak penduduk sehingga Dari itu misalnya itu dimasukkan ke harga sana nanti harganya kok mahal gitu. ya karena orang Indonesia kan banyak, jadi oke. Kemudian kita mau ngitung titik layanan. Coba kita baca yang ada di modul 8.9 itu, silakan dibuka di halaman 8.9. Ini untuk menghitung pada kasus pelayanan mesin fotokopi, juga berbagai hal lain seperti kasir swalayan dan seterusnya. Nah, di kasus mesin fotokopi ini itu sudah saya resumkan di PowerPoint. Jadi bisa kita baca bareng-bareng. Sebuah perusahaan telah menyediakan 2 buah mesin fotokopi untuk kepentingan sekretariat perusahaan tersebut. Mesin kopi ini dibeli dengan harga 40.000 per unit. Oke. Diperkirakan punya umur ekonomis selama 5 tahun. Perusahaan memperkirakan setelah 5 tahun mesin tersebut tidak mempunyai nilai lagi, atau dengan kata lain nilai residunya atau sisanya itu sama dengan 0. Di samping biaya investasi, perusahaan memperkirakan biaya pemeliharaan itu sebesar 10 juta. Biaya pemeliharaan 10 juta per tahun. Perusahaan ini mempunyai beberapa staf sekretariat yang selalu menggunakan mesin kopi. Rata-rata gaji staf sekretariat adalah 3 juta per bulan per orang. Nah, penggunaan mesin kopi ini sangat padat, rata-rata 30 kali per jam. 30 kali per jam ini rata-rata 30 kali per jam untuk kedua mesin tersebut. Sedangkan lama penggunaan mesin fotokopi, setiap kali fotokopi rata-rata 3 menit. Perusahaan ini bekerja selama 8 jam satu harinya. Jadi misalkan dari jam 8 sampai jam 5 sore, istirahat 1 jam tengah hari. Perusahaan ini bekerja 8 jam per hari, 25 hari kerja per bulan, atau sama dengan 300 hari per tahun. Nah, pertanyaannya, apakah penyediaan 2 mesin fotokopi merupakan alternatif terbaik bagi perusahaan? Itu pertanyaannya. Jadi 2 mesin fotokopi itu terbaik atau enggak? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat memberikan tidak dapat memberikan jawaban secara instan, tetapi harus menganalisis
Ada biaya variabel dalam penggunaan mesin, itu tergantung pada penggunaan mesin, bukan pada jumlah mesinnya, sehingga tidak dimasukkan di dalam pertimbangan penentuan mesin ini. Kemudian ada data di sana, waktu sekretaris dalam sistem. Nih, waktu apa namanya? Waktu sekretaris dalam sistem. Kalau kemudian jumlah titik layanan berarti ini apa ini? Dua ini apa? Dua ini adalah dua. Ya, dua ini apa? Dua mesin fotokopi. Nah, ya, layanannya kan ini kan mau layanan fotokopi. Jadi dua ini dua mesin fotokopi, ya dua ganda. Nah, waktu dalam sistemnya ini data yang sudah ada ya, disebutkan situ waktu dalam sistemnya 0,11. Kalau mesin fotokopinya lebih banyak, maka kan waktunya lebih cepat. Misalkan ada yang ngantri lebih ya cepat lah. Kemudian kalau 4 semakin lebih cepat lagi. Oke, tadi sudah diketahui. Oke, silakan kita lihat sana. Harga mesin fotokopi tadi berapa? 40 juta. Umur ekonomis 5 tahun tanpa residu, sehingga besar depresiasi per tahunnya 5 tahun. 40 dibagi 5 berapa? 8. Jadi per tahun depresiasinya 8 juta per tahun, karena ada nggak ada nilai sisanya atau residunya nggak ada, sehingga 40 juta dikurangi 0 nggak ada nilainya ya, dibagi dengan 5 tahun. Silahkan itu kita bahas langkah-langkahnya. Kemudian data pemeliharaan per tahun 10 juta. Dengan demikian besar biaya tetap untuk satu mesin itu berapa? 18 juta. Dari mana itu? Tinggal 10 juta ditambah 10 juta per tahunnya untuk apa namanya, untuk pemeliharaan, ditambah dengan depresiasinya 8 juta. Jadi untuk 18 juta itu biaya tetap, fixed cost ya benar, supaya ada itu. Nah, sekarang kita kemudian menghitung besarnya biaya sekretariat yang hilang karena proses menunggu atau idle. Jadi ada dua mesin, karena sering digunakan, mungkin beberapa karyawan menunggu karena cuma ada dua, sehingga ada yang menunggu atau idle. Nah, sekarang kita hitung besarnya biaya sekretariat yang hilang jika ada yang menunggu atau idle. Mesin yang sudah tersedia ada berapa? Ada 2. Berarti ada 2 titik pelayanan. Berarti masuk yang mana itu? 2 tahap ya. Tahapnya 2. Nggak disebutkan di sini jalurnya ada berapa. Tahapnya ada 1. Sorry, tahapnya 1. Jalurnya ada 2. Tahapnya tidak disebutkan di sini, tapi bisa kita asumsikan 1 ya. Kemudian kemampuan pelayanan setiap mesin adalah 3 menit. 3 menit. Jadi setiap orang mau menggunakan itu rata-rata 3 menit. Itu berarti dalam 1 jam atau dalam 60 menit itu berapa? 30 per jam. Itu berarti kita hitung rata-rata sebesar 60 menit dibagi 3 menit itu 20 layanan, 20 kali orang fotokopi setiap jamnya. Oke ya. Rata-rata pelayanan 20 per jam inilah yang sering kita
sebut dengan mu. 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 Mu itu ya. Ini kan bukan kan biasanya simbolnya itu gimana? Simbolnya gimana? Kayak gini. Bukan, itu sih omega. Oh, Nah, itu simbol untuk rata-rata pelayanan per jamnya. Dalam teori antrian disebut dengan mu. Dengan demikian kita dapat mengetahui berapa besarnya mu. 60 menit dibagi 1 kali fotokopi 3 menit, hasilnya 20 per jam. Mu nya sama dengan 20. Nah, setelah kita mengetahui mu, juga perlu mengetahui besarnya lambda. Lambda gimana? Lambda. Nah, dari data yang ada dapat diketahui penggunaan kedua mesin itu rata-rata 30 kali per jam. Ini berarti tingkat pelayanan per mesin adalah 30 kali per jam. 30 kali per jam, meskipun mu-nya 20 kali per jam. Dengan demikian besarnya lambda adalah 30. Banyaknya enggak, itu data yang 30 itu sudah diketahui. Jadi yang lambda 30 ini itu diketahui 30 kali per jam ya. Kalau yang ini tadi 60 menit dalam satu kali pelayanan ada 3 menit, sehingga 20 menit per 20 kali per jam ya. Itu yang 0,1148 dari Nah, mana? nanti itu kita lihat. Dari lambda dulu ya. Oke, jadi lambdanya 30. Banyaknya mesin fotokopi adalah 2 buah. Dan ini berarti titik layanannya ada 2. Dengan menggunakan teori antrian, kita dapat menghitung lamanya menunggu dalam antrian. Dalam sistem antrian. Nah, dari data kita dapat menghitung waktu yang terbuang dari staf. Jadi itu sudah ada datanya seperti itu. Yang 0,1143 sudah ada datanya seperti itu. Jadi ini data lamanya waktu dalam antrian. Nah, ketika ada datanya seperti ini, tadi kan datanya ini, maka dalam 1 jam ini per jam ya. HP lah. Ya, HP-nya dibawakan. Ini pakai sabu apa? HP-nya dibawakan. Makanya dikatakan itu juga 4 kan dibagi 0,143 itu didapat
dalam setiap sistem itu waktu pelayanan dalam sistem kan 0,11. Nah kemudian di dalam 1 jam itu kenyataannya datanya lambdanya itu adalah 30. Jadi 30 dari lambdanya tadi, penggunaan kedua mesin rata-rata 30 kali per jam. Jadi besarnya lambda 30 per jam. Nah, kemudian di dalam waktu per sistem 1 hari bukan 24 jam. Jadi datanya berapa? 1 hari memang 24 jam, tetapi di sini datanya adalah 8 jam. Kecuali kalau 7-Eleven ya benar 24 jam karena dia nggak tutup. Tapi kalau ini kasusnya kantornya itu tutup jam 5 dari jam 8 ya. 8 coba 3,429 dikali 8 benar nggak sih? Ya, 8 kali 3 kan 24. Oke. Jadi ini sudah diketahui, kemudian dikalikan dengan lambdanya ketemu per jamnya, kemudian ya per harinya nggak saya tulis. Nah kalau per tahun ya dikalikan, kalau per tahun berapa? 30 kali 12. Ya, ini ada waktu dalam sistem lambda kali waktu dalam sistem 0,11 tadi ya. Kemudian dikalikan, ini kan dalam sistem, kemudian per jam dikalikan 8. Ya, ini per apa namanya? Ya, kemudian per hari ya. Itu 8 jam itu hari. Per hari 8 jam. Oh iya, ini 30 per jam. Ya, kemudian ini kemudian apa namanya? Dikali 8. Ya, dikalikan 8 itu nanti jadi per hari, kemudian kalikan 12. Itu per tahun. Loh, masa hari per 12 tahun kan masih itu Per hari bulan, kan? bulan. Kalikan 4 dulu, kalikan 4. Loh, bulan kan 300 loh. Kalikan 25 dulu. Harinya 25 dulu. Coba sih. Nih. Soalnya dilihat 25 Pak. 25 hari kerja. 25 hari kerja. Jadi enggak 30. Itu 300 hari kerja malah. Ya, atau langsung dikalikan 300 hari kerja. Ya sama aja kan 8 kali 25. Ya. Kalau mau langsung juga nggak apa-apa. Jadi 0,11 dikalikan 30. Ya kan? Ini kan ketemu apa? Ketemu per jamnya. Kemudian habis itu dihitung per hari dulu. 1 hari berapa? 8 jam. Kalikan 8. Nah, itu kali 300. Nah, sudah ketemu waktu pelayanannya dalam 1 tahun. Ketemu kalau misalkan 2 mesin, maka waktu pelayanannya adalah itu 8.022,9,6. Oke. Kalau 3 channel atau 3 mesin fotokopi, waktunya separuhnya, hampir separuh. Jadi channel semakin banyak ini semakin kecil. Iya. Jadi makanya 6 channel itu enggak jauh sama yang 3 channel. Bukan? Berarti kurang dipahami. Nah, makanya nanti dianalisis per channelnya ada berapa ya. Kalau nomor 2 yang 3 mesin tadi, 3 CH 3 channel, 3 mesin fotokopi, nanti 4.000 sekian. Nah, dari waktu per tahun kemudian kan diketahui
tadi di soal di awal diketahui biaya per jamnya, ya kan? Ada enggak? 15.000 biaya per jamnya. Iya. Nah, maka biaya per jamnya adalah 15.000 dikalikan tuh ke waktu per tahunnya. Totalnya biaya per tahunnya adalah ketemu tuh. Ya, untuk 2 channel. Kalau untuk 3 channel 62 juta. Nah, kemudian kita gabungkan antara biaya staf fotokopinya itu dengan biaya mesin. Ingat tadi biaya mesinnya per tahun berapa? 10 juta untuk apanya? Pemeliharaan. 18. Tahunnya depresiasi 18. Itu hanya untuk satu tahun satu mesin. Kalau 2 mesin berarti 36. Maka nomor 1 untuk 2 channel ya, untuk 2 channel 18 kali 2 kali 2 36. Untuk 3 channel 18 per tahunnya kalikan 3 dan seterusnya. Yang ini biaya stafnya, orangnya. Stafnya yang mengoperasikan biaya staf. Sehingga totalnya antara biaya staf dengan biaya mesin ditambahkan jadi 159 juta. Kalau yang ini jadinya 116 dan seterusnya. Jadi ketika mesin kalau mau dibuat grafik ini untuk yang 2 mesin misalkan ini 100 berapa? 50 misalkan 160 ada di sini. Kemudian untuk 3 mesin misalkan ini 100 ini 3 116. Kemudian yang 4 mesin 100 bawah 200 di sini. Kemudian 5 mesin 144. Kemudian 6 162 harus di sini. Jadi kalau mau dibuat maka yang nomor 3 ya. kalau menggunakan 2 mesin 9, maka kita bisa memilih 3 mesin. yang paling ekonomis yang mana dengan memperhatikan waktu pelayanan mesin, waktu pelayanan fotokopi. Kita juga memperhatikan biaya stafnya, kita juga memperhatikan biaya mesinnya per tahun. Jadi dari 3 itu, dari 3 komponen, waktu pelayanan, kemudian biaya mesin dan biaya staf, hasilnya yang paling ekonomis itu 3 mesin. 2 mesin yang lebih sedikit ternyata belum berarti di sini ternyata lebih yang di sana ada waktu pelayanan dalam mesin ya, dengan 3 mesin itu waktunya lebih cepat sehingga ya. Tapi kalau yang 4 mesin itu memang waktu pelayanan lebih cepat, tetapi kan di situ ada komponen komponen pemeliharaan dan depresiasi mesin yang lebih banyak, sehingga coba Anda lihat di sini kan 70. Di sini untuk biasanya memang murah, tetapi sangat besar untuk membeli pemeliharaan sama depresiasi mesin. Ini mesinnya kan kita beli kemudian didepresiasi per bulan, per tahunnya, kemudian per tahunnya sekian. Jadi semakin tinggi. Yang tambah ini lebih tinggi lagi. Begitu, itu untuk menghitung berapa pelayanan yang mau kita berikan. Jadi kalau misalkan Anda punya toko, mau buat ini ada 2 kasir atau 1 kasir, Anda bisa menghitung dengan cara yang serupa.
Oke, kita lanjut. Kemudian di kegiatan belajar seterusnya kalau nggak salah ya. Kegiatan belajar kedua. Kira-kira ada? Kalau yang ini kalau saya biasanya tuh paling enggak, saya enggak tahu ya Pak. Apa namanya? Kalau pengertian ini, terutama yang dua ini cukup familiar, sehingga mungkin bisa keluar di ujian meskipun sebatas pengertian apa yang dimaksud kampus. Ini kemarin kayaknya sempat saya ya pas waktu ketemu kemarin. Ya, kemudian ya dua ini sangat populer. Jadi dua ini bisa saja kalau berbasis pada kepopuleran ya. Tapi kalau hitungannya saya nggak ngerti karena hitungannya cukup panjang. Meskipun nggak susah, meskipun langkahnya, tahapannya yang hitung-hitungan aja. Itu tadi dibuka saja di tujuan kompetensi, di kompetensi tadi ada enggak? Nah, nomor 9 mengetahui oh bukan. Sama aja kan nomor 9 ini loh. Yang latihan Pak. Latihan pas quality. Yang oh dilatih. Iya, Tak pikir enggak yang di kompetensi dilihat ada enggak? Ada dalam jumlah. Nih, nomor 4. Jumlah penentuan jumlah titik layanan optimal. Ini ya. Yang kompetensi 4. 8 titik 1 di pendahuluan. Ya, lihat di kompetensi. Oke, kemudian kalau tadi adalah jumlah pelayanannya ada berapa tahap, ada berapa jalur, ya. Kalau sekarang sistem pelayanannya, sistemnya bisa first come first serve, datang duluan kemudian dia dilayani duluan. Jadi first come first serve, sistem pelayanan di mana prinsipnya adalah mereka yang datang duluan itu dilayani yang pertama. Gitu. Ya, kalau udah appointment ya nomornya. Ya. Tergantung di mana, di Taiwan atau di mana aja ada. Di Indonesia juga sama, kalau di Anda beli di apa convenience store kayak di Indomaret, kalau di Indonesia ya, siapa yang duluan ngantri di depan kasir ya dia duluan. Cuman rata-rata kan antriannya nggak kayak di sini ya, ada nggak ngantri. Itu aja sih permasalahannya. Tapi prinsipnya adalah kalau di convenience store tadi adalah first come first serve. Nah kalau kemudian ke dokter, kayak Anda berobat ke rumah sakit, nah berdasarkan appointment dulu. Appointmentnya ya sama aja, first come first serve sebenarnya. Karena kan apa booking lewat online atau lewat telepon nanti sudah. Itu di Indonesia nggak kayak gitu ya? Kemudian yang kedua, shortest processing time. Apa ini? Ini sistem pelayanan dengan prinsip bahwa pekerjaan yang dilayani yang pertama adalah yang paling singkat, yang paling cepat kemudian dilayani duluan. Jadi misalkan ada beberapa order, misalkan saya pesen 5 kintal, ini pesen 1 kilo dapetnya. Anda buatnya yang paling cepat 1 kilo dulu ya, kemudian Anda buatnya 1 kilo. Misalkan bayarnya potong rambut yang kita bikin. Ya. Kalau di salon itu. Kemudian yang ketiga, longest processing time. Ini kebalikannya dengan yang kedua. Jadi sistem pelayanan dengan prinsip pekerjaan yang mempunyai waktu paling lama itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Jadi yang lama duluan yang di apa namanya yang 5 kintal itu dibuat dulu, yang 1 kilo itu nantilah hongkos.
dikit-dikit kan ngerti, dikit-dikit kan longest, long kan panjang. Nah, sistem ini biasanya digunakan perusahaan yang punya waktu pelayanan berbeda-beda, namun mempunyai janji yang selesainya hampir sama, jadi digunakan yang lebih. Ya, Anda mau membuat ini ada 3 mata kuliah nih, kemudian ada 3 tugas juga. Nah, kira-kira Anda ya yang paling lama karena pengerjaannya paling susah, nah kemudian Anda kerjain dulu, nah seperti itu. Kemudian nanti yang paling gampang ya kayak Anda buat pas waktu ujian besok nih, kerjakan yang mau milih yang mudah dulu atau yang susah dulu. Nah, milih yang mudah dulu berarti sistemnya yang sistem shortest processing time. Kalau Anda milih wah ini yang susah, tetap gimana kan karena ujian maka harus saya kerjakan. Saya mengerjakan yang paling susah dulu sehingga makan waktu lama. Nah, maka Anda tambah waktu sehingga. Tapi kalau Anda mengerjakannya urut dari nomor 1 sampai nomor 10, ya datangnya bacanya nomor 1 dulu, ya Anda kerjakan dulu. Gampangannya seperti itu. Kalau dalam mengerjakan ilustrasi di dalam mengerjakan soal, dibaca dulu 1. kemudian alias budget. Nah, apa ini? Pekerjaan yang kita mempunyai janji paling awal untuk selesai, itu yang dikerjakan. Jadi kalau Anda menerima order, oh ya nanti saya selesaikan tanggal ini ya. Misalkan ada order masuk datang, ada bilang oh itu saya minta selesai tanggal 11 karena saya ada hajatan tanggal 11. Kemudian ada yang tanggal 12, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 13 misalkan. Nah, Anda mengerjakannya awal ya, yang paling awal dulu. Jadi itu pekerjaan yang janji selesai paling awal, nah yang paling pasti ini keluar meskipun pesannya terakhir ya bisa ya meskipun yang ini tanggal ini pesannya terakhir, datangnya pesannya misalkan pesan pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi dia punya budget paling awal, ya dia dikerjakan dulu. Kalau cross yang tadi itu, ini yang pertama dikerjakan karena datangnya pesan dia duluan kan, jadi bedanya di situ. Jelas ya? Pokoknya nggak hitung-hitungan. Nah, habisnya ini hitung-hitungan. Habisnya hitung-hitungan. Setiap ini ada hitungannya. maksudnya Mbak Siti itu langsung secara tatap muka jadi namanya Nah, sekarang ini ada ilustrasi apotek dan pelayanan resep. Ada resep A, B, C, D, E, F. Masing-masing waktu perkiraannya adalah 60, 15 dan seterusnya. Ya. Kayak ada penghapusnya nggak sih? Itu samping penghapus. Oh, ada. Saya kesini kejauhan. Lalu pakai kacamata. Astagfirullahaladzim ya Allah. Masih ada saya. Ya. Ilustrasinya di apotek mengerjakan resep. Ada 6 resep A sampai F. Yuk. Resep A 60 menit, resep B 15 menit dan seterusnya. Ini jamnya masih 1 jam. Karena masih ada beberapa baru model kedua kayak apa? KB2. Resep A, B sampai F ya. Kemudian masing-masing ada waktunya. Ini ada datanya. Untuk resep A itu ngerjakannya 60 menit. Resep B ngerjakannya 15 menit dan seterusnya. Nah, sekarang tadi ada 4 sistem pelayanan kan?
Yang pertama adalah first come first serve. Dari data resep tadi, kemudian kita mau menyelesaikan dengan empat sistem tadi. Sistem yang pertama adalah first come first serve. Ini adalah datanya, ya. Oke, ini ada datanya. Kemudian ada juga data janji selesainya, ya. Terlambat itu terlambat. Oke. Nah, ini di soal ternyata ada janji selesainya, ada datanya. Di bawah tabel 8.6 silakan dilihat. Pelayanan dimulai dari apa? Resep A. Kenapa A? Iya, karena first come first serve. First come first serve kan. Jadi yang dimulai adalah yang resep A dulu. Ini A, B, C ini berdasarkan kedatangan, ya. Nah, di bawah tabel dibaca resep A itu dijanjikan selesai 3 kali waktu proses, jadi 180. Jadi dapat 180 menit. Ini dari soal, dari data soal, ya. Iya. Jadi data soal. Kemudian waktu penyelesaian resep A ketika janjiin 180 menit, terlambat nggak? Selesainya terlambat nggak? Dia bisa mengerjakan 60 menit meskipun janjiinnya ada orang yang lebih selesai menit sekarang, kemudian si apotekernya tunggu ya, 180 kan berarti 3 jam, tunggu ya jam 12, 1, 2 jam 2 nanti tolong diambil, sudah selesai. Nah, selesainya kan dia 60 menit, berarti dia selesai jam 12, jadi nggak ada kelambatnya. Yang kedua, ini semuanya tiga kali, ya. Resep B, resep ini dijanjikan 3 kali. Oke, berarti tiap proses 3 kali, dia janjinya 3 kali waktu proses ideal. Nah, resep B dia bisa mengerjakan 15 menit, tetapi dia janjiin ke orang tolong nanti datang lagi ke sini 40 menit ke depan, karena selesainya 45 menit yang akan, ya kan? Nah, kemudian dia bisa selesai berapa? 15 menit kan? 15 menit berarti 15 menit tambah dengan proses yang awal tadi, proses A, berarti berapa? 75 dapatnya dari mana tahu? 60 tambah 15. Ya, jadi pertama dia mengerjakan resep A, menit ke-60 selesai. Mengerjakan resep B 15 menit selesai, berarti selesai 5 menit ke 75. Ketika dia bilang datang lagi menit ke 45, tapi dia selesainya menit ke 75, berarti terlambat 30 menit. Orangnya udah datang, resepnya belum selesai. Jadi ini kurang ini minus 30, atau ini kurang ini 30 menit. Oke, ya. Kemudian resep C itu bisa dikerjakan 30 menit. Tapi dia apotekernya bilang datang lagi ke saya menit ke 90. Oke. Nah, 30 menit selesai dari 75 tambah ini jadinya 105 menit. Berarti si orangnya tadi nunggu atau terlambat 15 menit. Resep B bisa dikerjakan 20 menit. Dia bilang tunggu selesai nanti resepnya 60 menit, karena 20 kali 3 di soal dikatakan itu. Ini data dari sana 60 menit. Nah, si D itu kenyataannya selesai pada menit keberapa? 105. Setelah selesai mengerjakan resep C, kemudian mengerjakan resep D, tambah jadi 125 menit. Kemudian berarti dia nunggunya berapa?
125 kurangi 60, 1 jam. Dan seterusnya. Prosesnya nanti ya. Ini urutan proses karena first come first serve. Resep yang datang pertama dia didahulukan, maka terakhir jumlah keterlambatan adalah berapa? 295 menit. Atau rata-rata tiap orang meskipun sebenarnya tidak mengalami, semuanya tidak mengalami. Ada yang nggak mengalami, tapi karena kalau di rata-rata dibagi 6, 295 dibagi 6, jadinya berapa? 49,11. Ya kan? Meskipun yang ini nggak mengalami. Ternyata dengan first come first serve untuk kasus ini dia nggak baik. Nah, kemudian kalau dengan yang kedua SPT tadi apa? Short processing time. Short processing time. Lihat di data adalah A, B, C, D, E, F. Nah, short processing time tadi gimana sistemnya? Waktu pengerjaan paling singkat itu yang didahulukan. Jadi ada resep datang, habis itu dilihat, oh ini cepat pengerjaannya, maka saya mengerjakan bagian ini. Dari A sampai F dilihat. Dari A sampai F dilihat, ternyata F itu paling cepat pengerjaannya karena 10 menit. Maka kemudian urutannya berubah. Kalau tadi A, B, C, D, E, F ya. Kemudian sekarang diurutkan dari yang waktu penyelesaian paling cepat. F, kemudian 15 itu B, 20 itu B, dan seterusnya hingga yang 60 menit itu A. Ketika ini 10 menit pengerjaannya, tadi janjiin ke orang kan semuanya 3 kali ya. Jadi 30 menit selesai dia janjiin sudah selesai 30 menit. Tapi kenyataannya dia selesai pada menit ke 10. Orangnya terlambat enggak? Orangnya nunggu enggak ya. Resepnya enggak terlambat sehingga orangnya enggak nunggu. Kemudian yang resep B itu 15 menit. Dia janjiinnya selesai 45 menit. Ya. Kemudian habis selesai ngerjain resep F, kemudian dilanjutkan resep B. Maka 10 tambah 15 hasilnya 25. Terlambat enggak? Enggak. Karena apa? Sudah selesai di menit 25, orangnya nagihnya menit ke 40. Sehingga enggak terlambat. Nah, kemudian ngerjain resep D karena urutan yang lebih lama berikutnya D. 20 menit dijanjiin 1 jam, nanti datang lagi. Tapi dia selesai 25 menit ditambah menit terakhir mengerjakan resep B 25, maka 25 tambah 20 sama dengan 45. Orangnya datang ke menit 60, maka tidak menunggu ya, dan seterusnya. Saya langsung ke E. Yang E ini terakhir 120. Resep A itu kan 60. Resep A 60 menit. Terakhir menyelesaikan 120. Ditambahkan dari 180. Dia janjiinnya 180. Jadi semuanya tidak ada menunggu. Kemudian sistem yang kedua SPT. Sistem yang ketiga apa? LPT, longest processing time. Kalau tadi diurutkan pekerjaannya dari yang paling singkat waktu pengerjaan, sekarang kebalikannya. Diurutkan mengerjakan resep yang paling lama, yang paling susah. Yang paling lama, yang tepat. Nah, diurutkan 60 menit, kemudian 45 menit, kemudian 30 dan seterusnya. Urutan resepnya jadinya beda. A, kemudian E, kemudian C, D, B, dan F. Caranya penghitungan sama persis. Contohnya misalkan A 60 menit,
Dia janjiinnya 180 menit karena 60 kali 3 kan. Iya. Kemudian selesai pada menit ke 60 sehingga nggak ada orang nunggu. Nggak ada orang nunggu. Orangnya yang nunggu selesai nggak nunggu. Kemudian yang E itu 45 menit, dia janjiin selesai pada menit ke 135, ya kan? Kemudian selesainya pada menit ke 105, berarti dinunggu 10 menit jadi cepat. Kan 60 menit sama 45. 10 menit. 105 menit. Kemudian dia nunggu 20 menit ya harusnya itu ya. Mana? Yang E. Iya itu seharusnya 60 ditambah. Oh itu tuh nggak terlambat. Soalnya kan ini 0 Pak, bukan 10. Soalnya yang ngejanjiinnya kan 135 menit, tapi kan ya. selesainya 105. Ya 0 menit itu di modul juga salah. Tulis ya 0 ya. Oke. Bentar. Kemudian selesainya 105, tapi dia janjiin sekian, berarti enggak terlambat. Kemudian C, waktu pengerjaan 30 menit diselesaikan dalam waktu 30 menit, maka terakhir berapa? 30 ditambah 105, 135. Orangnya udah nunggu di menit ke 90, berarti dia nunggu ke 45 menit. Dengan cara yang sama, terakhir misalkan yang BB ini selesai di menit ke 170. Resep yang F pengerjaan 10 menit, kemudian dia janjiin datang lagi 30 menit yang akan datang, tapi selesai pada 170 tambah 10, 180, maka dia nunggunya 2 jam. 2 jam. Kasihan tuh. Padahal cuma ini yang nunggunya lama. Ya nunggunya tidur. Padahal pengerjaannya cuman selesai. Jadi total penyelesaian ini nanti dihitung lagi ya, karena tadi di atas tadi 10 ya. Jadi hitung lagi berarti kurangi 10. 4 15. Tuh. Berarti 6. Yang terakhir itu earliest due date. Due date yang paling awal datangnya itu yang paling dikerjakan duluan. Nah ini hampir-hampir mirip dengan yang SPT. Yang SPT. Ya, sorting process time. Sama banget. Kalau ini dilihat dari apa? Dilihat dari dilihat dari janji selesai. Bukan dari waktu prosesnya ini, bukan. Kalau SPT sorting process time dilihat dari ini. Tapi kalau ini diurutkannya dari janji selesai. Kebetulan urutannya sama dengan yang di SPT. Jadi dilihatnya adalah janji selesai. Jadi dari data kan semuanya dikalikan 3 ya. Kalau dikalikannya nanti beda-beda, ini kali 6, kali 5, kali. Nah nanti habis itu dilihat janji selesainya bisa beda dengan urutannya, dengan urutan yang SPT. Tapi karena dikalikannya sama semua, kali 3, kali 3, kali 3, maka janji selesai dengan waktu proses hasilnya sama. Tapi seandainya di soal janji selesai ini kali 1, janji selesai ini kali 10, janji selesai kali ini beda-beda, nanti hasilnya janji selesai dengan yang SPT beda. SPT nanti beda, urutannya beda, nanti di sini hasilnya beda. Tapi karena ini janji selesainya sama. Maka caranya juga sama tadi, hasilnya juga sama persis dengan janji SPT. Perlu dijelasin lagi nggak? Makasih Bapak.
Enggak. Jadi cara penghitungannya, prinsipnya cara penghitungannya 4 itu sama, ngitung-ngitungnya sama, cuman kita duluin yang mana yang lebih dulu. Kalau first come first serve, yang lebih dulu datang resepnya itu dikerjakan. Kalau yang shortest processing time, yang waktu pengerjaan tersingkat itu yang dikerjakan duluan. Kalau LPT longest processing time, yang dikerjakan dulu yang paling lama. Kalau earliest due date, yang dikerjakan dulu adalah yang janji selesai. Janji selesai, jadi jangan lihat yang ini, tapi lihat yang janji selesainya. Diurutkan berdasarkan janji selesainya. Anda jadian sama cowok ini kapan, janjian sama cowok ini kapan, nah. Oke. Nah, terus model penugasan. Oke ya, kita lanjutkan pada halaman seterusnya itu sama dengan yang tadi, cuman beda di contoh kasus. Ya. Oke, boleh ini dibahas dulu 8.29, silakan dilihat. Kalau pelayanan dokter pada umumnya pakai apa? Ya, first come first serve. Appointmentnya biasanya datangnya first come first serve. Kalau di rumah makan sama, tetapi bisa saja di belakang bisa saja beda. Waktu nulis gitunya aja ya Pak ya, pesanannya aja ya. Siapa tahu siapa tahu di dalamnya. Oh itu temanku kasih ya. dulu gitu. Enggak, biasanya sih pesanannya tergantung cepat Ya, sajinya. harusnya Profesional ya. rata-rata first come first serve. Pelayanan persewaan mobil Janji. ya. Pelayanan atau jasa pada umumnya sih first come first serve. Nah, terakhir yang ini yang gawat darurat, nah, bisa saja tidak terlalu tepat kalau menggunakan first come first serve. Nah, nanti datang yang belakangan lebih OGD ini ada yang datang lebih parah. Ini Anda ke UGD pengen berobat panu. Ada orang yang datang hampir kecelakaan. Yang di duluan yang UGD. Nah, jadi penetapan mana sistem mana yang mau di ini ya lihat jenis usahanya juga. Oke, ke 8.3 model penugasan untuk minimasi biaya. Jadi ada penugasan untuk minimisasi itu untuk minimisasi ini terkait untuk meminimalkan input. Jadi yang diminimalkan inputnya, entah itu bahan bakunya, diminimalkan penggunaannya supaya ekonomis, efisien penggunaan bahan. Juga bisa diminimalkan waktu produksi, waktu pelayanan, kemudian minimalkan biaya. Bapak, Misalnya tomat udah layu-layu pun dipakai, seperti itu ya Pak ya. Kalau minimal itu sebalik. Tanya tuh. Tuh itu ada toilet tuh anak panah. Oke ya. Kemudian data yang digunakan di sini ada jumlah tugas di perusahaan itu atau di suatu kegiatan produksi atau pelayanan yang lain, itu ada berapa tugas yang ada berapa aktivitas ya nggak boleh gimana Namanya yang tak sebut berarti ada tanggal nanti ketemu.
bos yang namanya Dede Farida. Oh enggak, satu dia. Kemarin itu kan kemarin pulang dulu. Dia tuh kawan gerak. Belum tahu dia mau apa ya? Merasa enak, enggak datang, enggak datang. Cuma enggak datang. Mau ditulis enggak? Iya. Gitu aja. Diulang. Diulang Mbak, tak sampai balik ya. Dede Farida. Ya. Enggak itu. Iya, tadi aja. Maaf ya Pak. Iya. Dede Farida itu Sumati. Mbak Nani. Oh iya, Mawati. Itu Lestari. Itulah ya, itu Rahmawati. Bentar. Ini 3.000. Terus jadi 3.000 ya? Iya. Nanti siapa? Rahmawati juga 3.000. Sumati, ya. Sumati berapa? Ini sama 3.000. Ya. Sumati. Sudah. Oh iya, Bangun katanya udah transfer. Siapa? Bakut. Kundarti tapi udah transfer tapi belum dikonfirmasi. Enggak. Namanya siapa? Kundarti. Transfernya kapan? Itu ada di itu apa di Facebook itu ada komennya. Kalau nggak salah. Soalnya aku menerima uang tanpa nama itu yang 3.000 sama 7.000. Itu dia ada komen di Facebooknya ini itu. Ya, dilihat tanggalnya saja, tanggal. Sama kapan transfernya begitu. Kan itu katanya nama KTM, bukan nama nggak ada namanya. Iya, masalah. Dia diberitahu sama Iya, nanti saya akan dia anakku ya loh, pokoknya kalau masuk pasti dapat. Iya, sama-sama. Salam. Oke, jadi data yang dibutuhkan ada pertama tugas, kemudian jumlah karyawan, kemudian ukuran kesuksesannya, kemudian tujuan penyelesaiannya. Ada 4 data tadi. Nah, kemudian prosedurnya pertama adalah pengurangan baris. Kemudian yang kedua, bukunya bagus sih. Beda dengan punya saya. Saking rajinnya kayaknya. Semua kayak gitu. Kemudian yang kedua pengurangan kolom. Kemudian yang ketiga tes optimisasi. Kemudian yang keempat penugasan. Ini empat langkah ya. Empat langkah. Perhatikan lagi prosedurnya. Pertama pengurangan baris, pengurangan kolom, optimisasinya sudah optimal belum. Kemudian yang keempat penugasannya. Gampang kok ini. Oke, hanya butuh kejelian saja. Nah, ini kasusnya. Ada tadi data yang dibutuhkan apa aja? Ada jumlah tugas. Kemudian ada jumlah karyawan. Kita asumsikan jumlah karyawan dan jumlah tugas sama jumlahnya karena satu karyawan mengerjakan satu tugas. Ada alternatif nanti kita tugaskan karyawan satu kita tempatkan tugas 1 atau tugas 2 atau tugas 3 atau tugas 4 atau 5. Nah, dengan teknik ini kita bisa meminimalkan biaya. Kayak gitu. Ini ada alternatif 5 tugas, 5 karyawan. Oke. Nah, nanti si karyawan pertama mengerjakan tugas yang mana? Tugas kedua dikerjakan oleh karyawan mana? Dengan data seperti ini. Nah, nanti kita bisa meminimalkan kalau dengan teknik ini penugasan maka menghasilkan biaya yang minimal. Oke, ini kasus penugasan ini satuannya apa ya? Biaya apa waktu? Minimasi tadi bisa minimasi biaya, minimasi waktu. Ini soalnya minimasi apa nih? Waktu paling. Waktu penyelesaian tugas. Begitu minimasi biaya. Waktu ya di sini ya. Waktu yang diperlukan setiap karyawan untuk setiap tugas. Nah,
tulisannya waktu penyelesaian tugas 8.17 silakan dilihat, itu kan waktu. Jadi di sini mau meminimalkan waktu pengerjaan supaya pengerjaannya waktunya cepat. Oke, langkah pertama adalah apa? Pengurangan baris. Silakan dilihat di 8.40. Lihat setiap baris pada tabel, itu kemudian pilih angka terkecil. Angka terkecilnya berapa itu? 8. Baris pertama 8, baris kedua dan seterusnya ya. Nah, kemudian seluruh angka pada setiap baris dikurangi dengan angka yang paling kecil yang dipilih. Jadi setiap baris angka terkecilnya berapa? 8 ya. Nah, kemudian pengurangan baris berarti setiap baris dikurangi dengan angka terkecil di baris itu. Ini semua dikurangi 8. Kemudian yang ini kurangi. Bisa? Ya. Itu kan di 8.40 bisa dibaca. Seluruh angka pada setiap baris dikurangi dengan angka yang telah dipilih. Yang dipilih tadi adalah angka yang terkecil. Sudah ya? Bisa? Nah, kemudian yang kedua, pengurangan kolom. Caranya sama. Yang ngelek permen. Kalau mau permen minta saya. Kalau ngelek itu saya nggak minta. Kemudian yang kedua, pengurangan kolom. Hasil dari langkah pertama tadi itu kemudian kita lihat, ya, kita pilih angka yang paling kecil setiap kolomnya. Setiap kolom, sekarang kolom yang ini ya. Kita pilih setiap kolom angka terkecil. Berarti angka terkecilnya 1. Kemudian nanti setiap di langkah kedua sekarang. Sama, cuma udah langkah berikutnya ini. Nah, setiap kolom angka terkecilnya kan 1. Jadi nanti setiap kolom dikurangi angka 1. ini 0. Kalau 0 ya sama aja kan hasilnya nanti. Kemudian hasilnya ini ya. 1 kurangi 0 1 kurangi 1 1 kurangi 1 0. 1 kurangi 1 0 dan terusnya berarti ya hasilnya 0 0 0 0 0 sini 1. Ini 0 0 1 1 0 ya. Udah ya? Oke. Kemudian langkah ketiga apa? Tes optimisasi. Tambahin sendiri aja ya. Oke. Nah, silakan dibaca supaya ngerti caranya. Dari hasil langkah kedua berarti hasil pengurangan kolom tadi. Sekarang kita buat garis yang melalui angka 0. Oke. Garis ini bisa horizontal, bisa juga vertikal, tapi tidak boleh diagonal, yang mereng. Jumlah garis yang dibuat harus diupayakan minimal. Yang minimal paling sedikit. Artinya kalau semua angka 0 dapat dilewati garis yang berjumlah 5, maka kita tidak perlu membuat 7 garis. Walaupun hal tersebut bisa dilakukan. Jika garis sudah sama dengan jumlah baris, maka kondisi itu sudah optimal. Oke. Itu dengan bahasa saya sekarang. Sekarang tes optimisasi ya. Disuruh untuk membuat garis yang melewati angka 0. Semua angka 0 harus tercoret.
terlewati. Tapi diusahakan jumlah garis itu paling sedikit. Bisa saja kan buat garisnya macam-macam, bisa vertikal, bisa horizontal, tapi nggak boleh diagonal. Oke. Nanti dikatakan optimal adalah ketika jumlah garisnya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah garisnya ini sama dengan jumlah baris atau jumlah kolom. Garis. Kalau ini seandainya ini ya, hasilnya kan ini 0, 0, 1, 0, 0 semua. 0 semua ya. Ya. Kemudian 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0. 0, Sama. 1. Nah, Anda juga bisa membuat garisnya tidak horizontal tapi kolom juga boleh. Kalau gelombang bisa nggak? Ya, boleh ada gelombang ini juga boleh. Tuh. Nah, Gelombang itu prinsipnya gelombangnya nggak boleh begini, ya. Jadi ini apa namanya, jumlah garisnya kan 1, 2, 3, 4, 5 sudah sama dengan jumlah garisnya. Itu kalau misalnya garisnya ada berapa, beda gimana? Ya nanti diulangi lagi prosesnya. Nanti di cara yang kedua ada. Bukan salah, belum optimal. Kalau belum optimal diulangi lagi. Oh, Bukan diulangi, langkah selanjutnya. Nah, sekarang karena jumlahnya sudah sama tadi jumlah garisnya, membuat garis harus melewati angka 0 semua, ya. Jangan sampai angka 0-nya tidak terlewati. Nih, ini kan 0-nya kan sudah terlewati semua ya. Ya. Dibuat garis, semua angka 0 sudah terlewati. Kemudian dihitung jumlah garisnya ada 5. Sudah sama dengan jumlah baris. Berarti sudah optimal. Oke? Dikatakan sudah optimal jika jumlah garis sama dengan jumlah baris. Nah, kalau kayak gitu kemudian tinggal penugasan. Penugasannya adalah si karyawan ke tugas itu pada angka-angka yang 0. Pada angka-angka yang 0. Nah, ini yang K1 bisa ditempatkan untuk tugas semua tugas. yang mana saja bisa. Kemudian tugas karya 2 juga bisa ke semua tugas. Nah, karya 3 hanya bisa di 1 maupun 3. Maka kita tetapkan, kalau mau menetapkan yang tidak fleksibel, yang paling tidak fleksibel dulu kita tugasi. Saya ulang 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, kemudian 0, 0, 1, 0. Nah, yang ini kan nah, nih yang paling fleksibel kan ini. Mau tugas 1, 2, 3, 4, 5, oke dia. Ya kan? Yang paling tidak fleksibel kan ini. Maka kita tempatkan kita tugaskan yang pertama 3 dulu. 3 bisa di sini, bisa juga di sini. Terserah. Misalkan di sini beda ya, misalkan beda dari sana. Nih. Maka kemudian yang tidak fleksibel kedua mana? 4 sama angka 5. Oke. K4 nggak bisa di sini karena sudah dikerjakan di T1 kan sudah dikerjakan di sini. Maka dia bisa di salah satu ini. 3, 4, 5. Silahkan pilih yang mana terserah. 3. Misalkan 3. Oke. Kemudian ini hanya bisa ini udah nggak bisa. Oke. Bisa. Nah, kemudian yang ini bisa Bisa ke 4, yang atasnya yang 5. misalkan ini. Acak-acak.
insya Atak Allah. nggak apa-apa ya. Hah? Berarti atak itu nggak Atak ini dulu gitu maksudnya? Ya nggak apa-apa, asal nggak ada double. gitu ya. Ya, nggak double orang mengerjakan satu pekerjaan. Nah nanti kalau double orang ini kan kosong. Oke. Nah kemudian kita kembalikan ke apa namanya, ke ya soalnya lagi. Waktu Penyelesaiannya tadi di harusnya sama, nanti harusnya sama. Yang K1 berdasarkan ini mengerjakan tugas berapa? Tugas K1 mengerjakan 4 berapa menit? 68. Yang paling kecil 6. K1 mengerjakan tugas 4. Itunya 6, Pak. Yang 843. K1 tugas 4. Tugas 4 berapa lama? 6. Kok 6? Jadi mana? 6 jam kan? 7 jam Pak. Kira-kira 843. 8 bukan yang itu. Itu kita di 840. 840. 8 Itu soal berikutnya yang nanti buat latihan Anda itu. Waduh. Ya. Lalu pinter. Nih. Berarti Ya. Yang 840, 8 jam. Kemudian K2 tugas 5, 8. Yang 3 1 berapa? 8. Tugas 4 berapa? 7. K5 8. Di total berapa? 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 berapa? 8 kali 5 40 kurangi 1 39. Kan hasilnya sama dengan yang dia penugasannya kan ya. Kalau ini di buku modul penugasan K1 tugas 1, K2 tugas 2, K3 tugas 3, K4 tugas 4, K5 tugas 5. Hasilnya sama 39 jam, sama aja. Bisa, mau misalkan yang ini K4 Asal ini jangan bentrok aja ya. ya, K4 ini dulu, berarti ini nanti boleh. Oke ya, hitung ya. Iya. Tong lama. Oke, kemudian yang kedua. Hah? Apa? Tinggal 1 KB 15 menit lagi. Maka yang 8 mana ini? Ya, yang tadi Anda salah lihat tabel. Waktu penyelesaian tugas. Sekarang 843. maksimasi. Nah, kalau maksimasi itu memaksimalkan sesuatu, maka yang dimaksimalkan apa? Output. Seperti pendapatan, laba, margin, itu dimaksimasi. Kalau ada soal yang diketahui biaya sama waktu, maka diminimasi. Kalau ada data pendapatan, ya laba, jualan, ya dimaksimasi. Prosedurnya hanya ada satu yang berbeda di sini, yaitu langkah pertama ketika dimaksimasi dikalikan dengan angka 1, dikalikan angka 1. Kemudian yang kedua dan seterusnya sama caranya. Caranya sama. Oke. Nah, kemudian kita berikan contoh. Ini ada data untuk masing-masing output, ada data seperti ini. Oke. Ada data pendapatan dalam ribuan ini. Kalau misalkan ini pekerjaan 1 mendapatkan 20.000, pekerjaan 2 25.000 dan seterusnya. Nah, kemudian langkah pertama apa? Dikalikan dengan min 1, maka hasilnya seperti ini, benar? Ya. Oke. Udah ya, nggak usah diperjelas ya, karena udah jelas. Kemudian langkah kedua apa? Pengurangan baris. Tadi pengurangan baris gimana caranya? Pilih yang paling kecil. Pilih yang paling kecil. Yang paling kecil yang mana ini? 25. Yang paling kecil adalah Ini 25. kalau 25 memang besar.
Tapi kalau Tapi minus kan yang paling minus. kecil kan tetap ya 25. Ya kan? Jelas ya? Iya. Nah, ini tiap tiap garis Baris. itu angka yang paling kecil. Baris pertama adalah min 25, baris kedua min 30, baris ketiga min 30, baris dan seterusnya. Oke ya. Kemudian habis itu tiap baris dikurangi dengan angka terkecil yang sudah dipilih tadi. Berarti min 25 kurangi min 25 0. Min 20 kurangi min 25 min 5. Kalau plus 5. Kalau yang ini ya plus 5. Kemudian ini K itu paling kecilnya min 30. Min 30 dikurangi min 30 0. Di sini 5 ya. Jadi di sini nanti hasilnya adalah 5 0 0 0 0 0 gitu ya. Oke. Dah. Yang lain caranya sama, tahu ya ini ya? Oke. Kemudian langkah ketiga apa? Pengurangan kolom. Dicari adalah tiap kolom angka terkecil. Tiap kolom angka terkecil. Mana? Ini jadi udah 0 nggak ngaruh. Nah, yang akan ngaruh pengurangan adalah pada yang ini. Yang terkecil adalah 5. Maka di sini nanti hasilnya 0 5 5 5 0. Dan seterusnya untuk kolom 4 dan kolom 5. 0 5 0 0 0. Yang sini sama karena tadi sudah ada 0. Oke. Nah, kalau sudah pengurangan kolom, langkah selanjutnya apa? Ya? Membuat garis atau tes optimasi. Ini kalau di garis kan bisa seperti ini. Apakah pertanyaan ini adalah yang paling minim garisnya? Belum. Ada yang Ada bisa lagi. lebih minim lagi? Ada. Gimana caranya? Nah, tes optimisasi tadi apa? Tes optimisasi adalah membuat garis melewati angka 0. Bisa horizontal, bisa vertikal. Kemudian membuat garisnya itu, jumlah garisnya diusahakan paling sedikit. Ketika paling sedikit itu jumlahnya sama dengan garisnya, maka sudah optimal. Tapi kalau bisa membuat garis paling sedikit, misalkan cuma 3 atau cuma 2 atau cuma 4, sementara garisnya 5, maka sudah optimal belum? Belum. Yang tadi itu yang ditanyakan. Nah, ini ada 5 baris. Coba dengan cara yang lain bisa nggak? Bisa. Ternyata bisa juga. Kita lihat nih, angkanya sama masih. Kalau tadi dengan cara di sini garis ketemunya 5. Nah, sekarang dikombinasi. Ini garis, ini ada 0, ternyata ada 4. Kenapa yang vertikal enggak? Itu biasanya kan sudah 0. Sudah tersolek ya. Sudah. Ini P4 kenapa ada? Karena di sini ada. Kalau tidak ada, belum tersolek. Di sini sudah tersolek, sudah. Di sini kedobel nggak apa-apa karena untuk menyoret ini jadi coret. Coretnya keseluruhan, jangan cuma sih. Ya. Nah, kemudian langkah keempat membuat tes optimisasi tadi, ternyata jumlahnya yang paling minimal 4. Padahal ada barisnya 5, berarti belum optimal. Kalau belum optimal maka lakukan perubahan angka. Dengan cara gimana? Silakan baca itu di garis itu. Nah ini 8.57. Oleh karena semua angka 0 sudah dilewati hanya 4 garis, sementara ada 5 garis, maka belum dapat melaksanakan pembagian tugas karena belum optimal. Kita perlu melakukan perubahan angka. Caranya gimana? Kita cari dulu angka paling kecil di antara angka yang berada di luar garis. Angka paling kecil yang di luar garis berapa? 5. Ya, 5 dikunci. Kemudian
angka tersebut, angka yang berada di dalam satu garis dibiarkan saja, jadi tetap angka yang dilalui oleh dua garis ditambahkan dengan angka yang dipilih tadi, 5 tadi. Jelas? Pertama adalah, di sini biar yang nanti yang lihat rekaman. Pertama adalah lihat angka yang di luar garis. Pilih angka terkecilnya. Berapa? 5. Langkah kedua, pada angka yang terkena garis, hanya garis 1, biarkan saja. Tapi angka yang terkena oleh dua garis, ini kayak ini, 5 itu kan kena dua garis ya, garis horizontal dan garis vertikal, maka dia ditambahkan dengan angka 5. Oke, berarti di sini nanti ada berapa? 10. Sini? Itu yang garis satu enggak. Sini berapa? 0. Sini? 0. Ini? 5. Sini? Di situ 10. 10. Sini? 5. 5. Ini? 10. 5. Ya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke ya. Iya. Tadi 10, 5. Ini 5, 10 kebalik 10. antara P1 sama Ya. P4. Nah, setelah perubahan angka, kemudian kita lakukan cara yang kedua, dilakukan optimisasi lagi. Oke, dilakukan optimisasi lagi. Nah, dilakukan optimisasi. Setelah optimisasi untuk yang kesekian, ketemulah yang paling garisnya sama dengan Tadi kenapa Pak itu udah 5 garis tadi ya? yang mana? Kenapa harus diikut terus jadi 4 garis? Itu tadi nyoba-nyoba, kan kita nyoba-nyoba. Oh ternyata kalau dengan sini ada 5 garis. Oke, coba lagi. Kalau misalkan kolom juga 5 garis, kombinasi kolom sama garis, kolom sama garis, kolom sama garis, sama garis ya horizontal dan vertikal. Oh ternyata dapat 4 ada garis. 4. Karena paling minimal itu 4 garis dan jumlah garisnya ada 5, maka belum sama, belum optimal. Jadi itu bukan mengapa kok 5 kemudian jadi 4, enggak. Jadi itu cara dicoba. Oh ini 5, oh ini 3, oh ini 4. Oh berarti yang paling minimal 3, maka 3 belum optimal. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kemudian langkah terakhir penugasan. Caranya sama dengan yang tadi. Caranya sama. Jadi ya, tes optimal belum. Syaratnya optimal adalah garis yang melewati 0 ini sama dengan jumlah garis atau jumlah kolom. Jumlah garis atau kolomnya kan 5. Jadi membuat garisnya sama dengan garisnya itu. Kalau garis minimalnya belum sama, 6 atau lebih sedikit dari 4, maka belum optimal. Diulangi lagi dengan perubahan angka. Caranya perubahan angka tadi, cari angka yang paling kecil, kemudian yang kena garis 1 itu dibiarkan, yang kena garis 2 kali ditambahkan dengan angka yang paling kecil. Itu jelas. Nah, kalau sudah kemudian kita melakukan penugasan. Ini contohnya misalkan K1 25. 10 0 0 0 5 0 0 semua. 55 00 10 0 semua. Nah, silakan. Ini yang paling tidak fleksibel siapa? K2 ya. Jadi bukan K1. Yang paling tidak fleksibel? Ini yang paling fleksibel. Ini paling fleksibel. K1 sama K5. K1 dan K5. K1 kali 5. Sudah ada 4 ya. Nah, kita pilih K1 dulu misalkan. Mau pilih yang mana? Cuma K3 Pak, yang K2 nggak fleksibel. Fleksibel lah. K2 dan 5 Ya. Oke. Kita pilih yang mana dulu? Yang K1. kali. K1 bebas. Mau sini bebas. Tugas 2. Oke. Oke. Ya, pekerjaan
perbedaan 2. Kemudian tugas yang tidak fleksibel lagi adalah kalimat K5. Oke, K5 berarti di sini nggak bisa kan karena harus angka 0. Di sini udah dipakai, Berarti di sini nggak bisa. Nah, tinggal P3 P3 atau mana? P3 aja. Kemudian setelah itu pilih K2 atau K4 karena K3 kan 0 semua, dia fleksibel, mau mana aja bisa. K2 Oke, K2 pekerjaan yang ini sudah nggak bisa, ini sudah dipilih K5, ini nggak bisa, maka bisa P1 atau P5. 1. Oke, ini. Kemudian keempat, ini sudah nggak bisa, 5. sudah dipakai ini 5. sudah dipakai ini bisa dia, ya bisa ya. Maka dia bisa pilih 5. P5 ya. Oh, di sini. Enggak bener Pak, itunya yang keempat. Tinggal 3 kan 0 semua juga bisa. Nah, kemudian dikembalikan, harusnya nanti hasilnya sama dengan ini. Harusnya sama. Coba dibuka terakhir ya. Satunya. Oke, ambil. Nah, ini soalnya 20. Nah, dikembalikan ke, kemudian dikembalikan ke data awal. Dikembalikan ke data awal. Data awal mana ini? Nah, ini. Dikembalikan ke sini. Nah, K1 mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan 25. Ini 30. Ini 25 ya. 25. Kemudian 20. Kemudian 25 ya. Berapa totalnya? 100. Saya komisi 25. Sama nggak? Harusnya sama, harusnya. Kalau nggak sama ya nggak perlu dirata-rata. Ya sama kan? Meskipun penugasannya beda. Beda atau sama? Sama. Beda. Ini K1-nya sama, K2-nya beda. Penugasannya beda, tetapi karena pakai sistem yang sama, 0 yang banyak, maka menghasilkan angka yang sama. Jelas? Ayo jelas. Ingat aja ini pengurangan baris, pengurangan kolom, kemudian optimisasi, habis itu penugasan. 4 langkah. Itu yang minimasi. Kalau yang maksimisasi 5 langkah dengan langkah pertama yang berbeda, yaitu dikalikan dengan angka 1, itu pengurangan baris, pengurangan kolom, tes optimisasi, kemudian penugasan. Tes optimisasi syaratnya adalah jumlah baris harus sama. Jumlah garis. Kalau jumlah garis minimal itu lebih kecil dari jumlah baris, maka belum optimal, maka harus diubah angkanya dengan cara itu tadi. Caranya gimana? Ditambahkan kolom angka terkecil, ditambahkan dengan angka yang di luar garis yang terkecil, yang terkena 1 garis tambah, biarkan saja terkena 2 garis, tambahkan angka terkecil. Yang di dalam garis, yang di luar garis, ya biarkan aja juga. Oke ya. Oke, alhamdulillah pas waktunya jam 12. Hah? Ya boleh. Alhamdulillah. Kita lanjutkan nanti hari Kamis insya Allah di bab atau modul ke berapa? 9 ya. Modul 9 terakhir.